Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan ya, dan terus berusaha untuk tetap menjaga prokes. Perkenalkan, nama saya Rapelia Manehuruk dari Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia Angkatan 2020. Hari ini saya senang menjelaskan materi sosiologi. Judul besarnya, Uniknya Aku di Antara Keberagaman. Kata aku di antara keberagaman ini, aku merupakan bentuk tunggal atau perseorangan ya. Keberagaman yaitu di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, saya senang menjelaskan lebih lanjut mengenai individu dan karakteristiknya. Menurut Eccles dan Sandeli, individu adalah kata benda individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Setiap orang, baik seorang anak, seorang dewasa, tinggal di dalam suatu kelompok, atau seorang diri, itu juga disebut individu. Individu ini menunjukkan kedudukan seseorang yang bersifat mandiri. Nah, individu ini merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan oleh sekelompok atau masyarakat. Nah, individu inilah yang dibesarkan oleh sekelompok masyarakat. Nah, dalam ranah perkembangannya, diharapkan dapat mengikuti budaya masyarakat sekitarnya. Nah, dalam tahap tahap lebih lanjut, individu membutuhkan wadah sosial untuk merangsang potensi yang dimilikinya, serta akan membawa perubahan dalam kebiasaan dan sikapnya. Maka dari itu, dibutuhkan dorongan para orang dewasa, entah itu orang tua, guru, dalam membentuk kepribadian anak. Namun, untuk peran utamanya dalam membentuk kepribadian anak itu adalah keluarga. Keluargalah yang membentuk sifat dasar anak. Nah, ada dua istilah yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang menyangkut perkembangan suatu individu. Nah, apa itu? Pertumbuhan digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan kuantitatif atau yang bisa dihitung dengan satuan angka. Misalnya, saat berat badan kita mulai nambah, berkurang, atau kita tinggi, pendek, itu semua bisa diukur. Nah, sedangkan perkembangan itu digunakan untuk perubahan-perubahan kualitatif atau yang tidak diukur ya secara matematika. Karena memang aspek fisik atau perkembangan ini mengenai aspek fisik atau rohani dan aspek sosial. Jadi lebih ke psikis mereka. Nah, contohnya saat seorang bayi pada awal pertumbuhannya, dia hanya mementingkan kebutuhan jasmaninya. Jasmaninya artian dalam kebutuhan tubuhnya saja ya.
Dia belum peduli dengan apa yang terjadi di luar dirinya. Nah, semakin bertumbuhnya atau semakin besarnya anak, maka semakin banyak tingkat kebutuhan non-fisiknya. Misalnya, semakin bertambah anak, maksudnya semakin besar anak, dia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya dalam keamanan, kenyamanan, membutuhkan teman, pendidikan, komunikasi. Nah, jadi itulah contoh dari perkembangan. Nah, kebutuhan-kebutuhan dibagi menjadi dua, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang paling utama, berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Yang benar-benar kita itu emang paling butuh secara harfiahnya. Nah, kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang di luar kebutuhan primer. Contoh dekatnya yaitu kayak kebutuhan rekreasi, pergaulan, kejiwaan kita, psikis kita yang dipengaruhinya. Jadi seperti itulah kebutuhan sekunder. Misalnya juga pasti manusia punya atau tiap individu memiliki kebutuhan sekunder yang berbeda-beda ya. Keinginannya juga berbeda-beda, mengikuti perkembangan-perkembangan, global ini. Misalnya sebelum ada kendaraan, sekarang manusia membutuhkan kendaraan, entah itu kendaraan yang mana yang diinginkan, yang ingin dia pilih, itulah kebutuhan sekundernya. Jadi kita bisa bedakan, apa itu primer, apa sekunder. Nah, di sini saya akan lanjutkan karakteristik individu. Nah, setiap individu ini memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan ini, eee, bawaan sejak lahir atau keturunan. Ini juga menyangkut faktor biologis maupun sosial psikologisnya. Namun, seiring perkembangan peradaban, makin disadari apa yang dirasakan oleh anak, remaja, dan dewasa. Hasil perpaduan antara faktor biologis maupun pengaruh-pengaruh lingkungan. Misalnya, saat seorang anak memulai pendidikan, sebelum sebelumnya tidak melihat usia si anak itu. Saya kan sering terjadi nih, waktu mau melanjut ke sekolah dasar, pasti ada yang umurnya di atas, tapi sekarang maksimal itu 7 tahun ya, kalau untuk pendidikan. Tapi sebelum-sebelumnya itu, sebelum mengenal pendidikan itu, baru-baru mengenal pendidikan itu ya, ada yang masih umur 5 tahun udah langsung masuk sekolah dasar, ada yang bahkan lebih tua umurnya, maksudnya jauh di atas. Nah, jadi dalam ranah lingkup dia kan anak itu sebelum dia besar, sebelum dia keluar, dia dididik oleh orang tuanya. Pasti memiliki, cara dia dibesarkan dari orang tua pasti sangat berpengaruh saat dia bertingkah laku di sekolah kan. Jadi, inilah yang membawa pengaruh lingkungan yang dipadukan dari beberapa individu.
Perbedaan individu. Nah, pasti setiap individu mempunyai perbedaan ya, walaupun mempunyai unsur kesamaan dalam pola perkembangannya. Baik sekalipun dia saudara kembar, itu pasti memiliki perbedaan atau kecenderungan yang membuat mereka beda dari antara yang lain. Nah, menurut Lindgren, ini menyangkut privasi variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Nah, di sini Gray juga berkata, mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang ini. Nah, perbedaan fisik. Perbedaan fisik itu ya usia, tinggi, berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, mampu bertindak. Itulah perbedaan fisik. Gambarannya seperti ini. Saat kita masih kecil, apa yang kita lakukan itu berbeda sama saat kita sudah semakin besar, apa yang kita lakukan. Dan semakin kita tua, semakin menurun pendengaran, penglihatan. Nah, perbedaan selanjutnya itu ya jenis kelamin, wanita dan perempuan. Itu bisa dibedakan secara fisik ya. Kemudian yang B, perbedaan sosial termasuk status sosial ekonomi, agama, hubungan, keluarga, dan suku. Sosial. Ya, pasti kita sosial tuh berarti paduan ya. Ada yang berbeda dari kalangan ekonomi, agama, suku, keluarga, pasti beda. Nah, sekarang yang C, perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian ini lebih ke pemikiran, motif, tujuan, minat, sikap kita, dan cara berpikir kita. Perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. Nah, inteligensi ini ya itu lebih ke kemampuan kecerdasan kita ya, dan bagaimana kita menanggapi atau lebih tanggap dalam sesuatu hal lebih dari individu lain. Ada yang cepat, ada yang semua itu berbeda-beda, tergantung cara individunya mengembangkan potensinya. Perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Kecakapan ini lebih ke cara dia berkomunikasi ya, atau dia cakap dalam berbicara, banyak hal ya. Dan di sekolah pasti nggak semua sama. Jadi setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda. Individunya memiliki potensi yang sangat beda dari orang-orang lain. Nah, secara garis besar atau secara kodratif, manusia memiliki potensi dasar yang secara esensial membedakan manusia dengan hewan. Jadi manusia itu bisa dikatakan unik ya, dan unik dan makhluk yang paling berharga. Kenapa dikatakan berharga? Karena manusia itu punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, sekalipun itu, potensi dasar yang dimiliki itu tidaklah sama bagi masing-masing manusia. Jadi jelaslah sangat berbeda ya, perasaan, kehendak, semua berbeda. Oleh karena itu, sikap, minat, kemampuan berpikir, watak, perilaku, serta hasil belajar manusia itu beda-beda. Jadi semakin kita besar, semakin seorang individu itu meranjak dewasa, semakin beda apa yang dilakukannya. Jadi, tapi diharapkan dapat mengikuti norma-norma masyarakatnya dan tidak melanggar. Karena memang walaupun sekalipun manusia itu punya hak, punya kewajiban, pasti semua harus saling menghargai
hak-hak masing-masing, dan kewajiban. Jadi sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, semoga semakin giat belajarnya ya. See you.